Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'mallah. Apa kabar saudaraku semua? Insyaallah semoga hari ini adalah hari terbaik untuk kalian dan juga Allah lindungi dan limpahkan, curahkan berkah di hari-hari kita insyaallah. Baik, kita mulai kajian pagi ini. Kali ini kita akan bahas tentang seluk-beluk alam jin atau kita lebih dekat mengenal alam jin. Terkhusus bagi para peruqyah syar'i, kita harus memahami mereka, mengenal mereka lebih dekat lagi, terutama jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin yang kita hadapi di tubuh-tubuh pasien. Karena rawan sekali di masyarakat kita akan tipu daya mereka ketika mereka masuk ke dalam atau merasuki tubuh marki, kemudian dia menipu di sana, mengaku leluhurnya, mengaku di benda pusaka, atau misalkan mengaku tinggal di mana. Nah, ini sangat berbahaya sekali bila kita terkena tipu dayanya. Sehingga amatlah penting untuk kita mengenal seluk-beluk bangsa jin. Dan ke depan ini berhubungan erat dengan akidah yang akan kita bahas di depan. Terutama kita harus mengenal perkara-perkara gaib yang tentunya dengan dalil-dalil yang sahihah, tanpa cerita langsung dari jin tersebut dan orang-orang yang dianggap wali daripada syaitan-syaitan tersebut. Na'udzubillah. Dinamakan jin karena mereka menjauh dan tertutup. Al-jan artinya tertutup atau terhalang. Nah, seperti dinukilkan dari kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu, sesungguhnya syaitan atau jin. Yarakum, mereka melihat kalian. Huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum huwa qabiluhu. Sungguhnya syaitan atau jin di sini di dhamirnya ke jin. Yarakum wa huwa qabiluhu, dan kabilah-kabilahnya, pengikut-pengikut jin tersebut melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari arah yang tidak kalian bisa melihat mereka. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 27. Jadi mereka terhalang dari penglihatan kita. Maksudnya kita tidak bisa melihat alam mereka atau keberadaan mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Itu yang jadi kelebihan mereka, sehingga mereka bisa memantau kita, sehingga mereka bisa melihat kita, bisa lari daripada kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Maka bila misalkan ada jin masuk ke dalam tubuh marki kita atau pasien yang kita ruqyah, kemudian dia mengaku, saya masuk ke dalam tubuh ini karena terzalimi oleh orang ini, dia membunuh anakku misalkan karena dia menyiramkan air panas ke dalam kloset, maka dengan tegas kita jawab dengan ayat ini, dengan surat Al-A'raf ayat 27 ini. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bagaimana bisa kita bisa melihat mereka, sedangkan Allah tegaskan sendiri dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum.
Sesungguhnya mereka setan setan di kalangan jin ini, bangsa jin ini dengan kabilah-kabilahnya melihat kamu min haitsu la tarawnahum, dari arah yang tidak kamu bisa melihatnya. Maka tegaskan kepada setan ini, kamu berdusta, sekalipun ia atau misalkan dia mengaku dia dikencingi oleh orang ini, saya balas, atau dia membunuh. Dahulu pernah ada sahabat Nabi pulang dari peperangan, mendapati istrinya terpelanjat dari tempat tidur, dan kemudian laki-laki ini masuk ke dalam tendanya dan dilihatnya istrinya ini terkaget-kaget seperti kepergok begitu. Dan kemudian istrinya ini berkata dan menenangkan, tenang wahai suamiku, jangan curiga dulu. Kamu lihat di tempat tidur kita ada apa? Dilihatnya ada ular hitam. Kemudian dia mengambil tombaknya dan membunuhnya, dan membawanya keluar. Entah siapa yang mati duluan, apakah laki-laki ini atau ular ini. Keduanya tersungkur, dan akhirnya dibawa ke hadapan baginda Nabi SAW. Dan Nabi katakan, di Madinah ini banyak jin-jin muslim yang menyamar, yang bertasyakul menjadi ular-ular. Maka bila kalian menemukan ular, usirlah terlebih dahulu dalam rumah kalian, usir. Kemudian misalkan datang lagi, usir lagi, dan ketiga kali kalau mereka datang lagi, bunuhlah, faqtuluhu fa innahu syaitan, maka sesungguhnya ular tersebut adalah syaitan. Jadi adab ketika kita mendapatkan ular, jangan langsung dibunuh, tapi usir terlebih dahulu. Seperti di Kalimantan ada pendaki, kita pernah mendengar, ini viral sekali, dia membunuh ular dan tidak sadarkan diri sampai akhirnya menemui ajal. Allahu a'lam. Maka kalau misalkan berkelit masuk ke dalam tubuh pasien, si jin ini kemudian dia mengatakan bahwa dia disiram, harusnya kita harus langsung tegas kepada mereka dengan ayat ini, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi sungguhnya setan atau jin dan kabilah-kabilahnya melihat kalian dari arah yang tidak kalian mampu melihatnya. Dan kalau ditelaah, sebetulnya takut mana kita bertemu dengan mereka atau mereka bertemu dengan kita? Sebenarnya takut mereka bertemu dengan kita. Mereka lebih takut bertemu dengan kita, berhadapan-hadapan dengan kita, daripada kita yang bertemu dengan mereka. Ibaratnya mereka itu seperti lalat, bahkan bisa seperti rumah yang besar. Bila kita yakinkan bahwa mereka itu lemah, walaqad karamna bani Adam, Allah telah muliakan anak turunan Adam, sehingga mereka itu kastanya di bawah kita. Walaupun orang kata mereka hidup lebih awal daripada kita, tapi kita dimuliakan dengan wasilah, dengan asbab Nabi Allah Adam alaihissalam, bapak kita. Maka jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita menyembah mereka atau menghambakan diri kepada mereka, atau takut kepada mereka, atau merasa rendah diri di hadapan mereka. Allah telah sempurnakan, laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Allah sudah berikan bentuk ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Bahkan walaqad karamna bani Adam, Allah telah benar-benar telah memuliakan anak turunan Adam. Maka janganlah kita menghambakan diri pada jimat-jimat yang ada dalamnya, pada jinnya dalamnya, atau pohon-pohon besar yang dianggap itu adalah keramat dan lain sebagainya. Kalau kita yakinkan mereka ada dan besar dan ada kekuatan, maka mereka bisa membesar sebesar rumah. Itu kata baginda Nabi. Tapi kalau kita yakinkan mereka kecil, lemah, bahkan makhluk-makhluk yang benar-benar tidak daya dan upaya, maka mereka kecil seperti lalat yang dikibaskan kemudian terbang, seperti itu. Jadi ketika kita meruqyah, psikologi ini harus ditanamkan dalam diri peruqyah. Ketika kita mulai muqaddimah ruqyah atau membacakan ayat-ayat ruqyah dengan doa Nabi atau dengan ayat-ayatnya, lalu dia mengeram seperti harimau misalkan, atau mendesis seperti ular atau lain sebagainya, maka tanamkan dalam hati kita, mereka tetap hina, mereka tetap buruk, mereka tetap lemah. Maka kekuatan itu ada, insya Allah kita akan mendapati ketenangan.
Sekalipun mungkin yang kita ruqyah ini seorang jawara, tapi kalau hati kita kuat, insya Allah tidak akan ada apa-apanya. Akan tenang menghadapi mereka dan bacaan kita pun akan sempurna. Yakinlah akan perlindungan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk menolong saudara kita senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama niat kita menolong saudara-saudara kita. Kita mengenal mereka bangsa jin Allah ciptakan daripada api. Sebagaimana leluhur mereka yaitu iblis, nanti ada iblis, jin, ada syaitan. Syaitan ini lebih ke arah sifat, sedangkan jin ini lebih ke arah seperti kita yang dikenakan taklif. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nanti ada syaitan. Syaitan ini adalah golongan jin yang ingkar. Jadi syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Manusia yang ingkar adalah orang-orang zalim, kafir, fajir, munafik. Nah itu dia. Dan leluhur mereka adalah iblis la'natullah alaih. Sebagaimana dahulu ketika Allah kabarkan kepada para malaikat bahwa Allah akan ciptakan suatu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan jadikan di bumi ini khalifah. Karena sebelum itu ada bangsa jin yang menghuni alam dunia ini. Ada jin yang menghuni alam dunia ini. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Hijr ayat 26-27. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَلَقَدْ dan sungguh khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat, dari lumpur hitam yang berbentuk. Wal janna khalaqnahu, dan kami telah menciptakan jin min qablu, dari sebelum dari sebelum kamu, sebelum Adam, min naris samum, dari api yang sangat panas. Allah ciptakan manusia dari tanah, dari lumpur hitam yang berbentuk, dan Allah ciptakan jin ini dari api yang sangat panas. Sehingga ketika Adam diciptakan belakangan setelah jin ini, karena jin ini menghuni alam dunia semuanya. Alam dunia ini dihuni oleh mereka dan terjadi pertumpahan darah dan perpecahan yang sangat panjang, sehingga Allah ceritakan kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan jadikan satu khalifah di bumi ini, satu yang penjaga, satu orang yang diamanahi bumi ini. Dan malaikat bergemuruh, ada yang protes dan ada yang tidak ada yang tidak setuju sebagian. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menciptakan suatu makhluk yang akan ma yufsidu fiha, akan merusak bumi itu, wa yasfiku dima, atau menumpahkan darah? Maka Allah tegaskan, inni a'lamu, aku lebih mengetahui daripada kalian. Maka Allah ciptakan manusia yang pertama bernama Adam alaihissalam, kemudian tiupkan ruh, dan kemudian Allah ajarkan beberapa kalimah dan nama-nama benda, sampai ketika diujikan kepada Adam, diujikan kepada malaikat untuk menyebutkan benda-benda tersebut, dan Adam diujikan sehingga Nabi Adam alaihissalam mampu menjawab. Dan Allah perintahkan kepada malaikat, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam, ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, isjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam, fasajadu, sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Sujud ini bukan berarti sujud seperti salat, tapi sujud inhina, sujud penghormatan, jadi menundukkan kepala. Isjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam, fasajadu, maka malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, termasuk dalam takabur, wa kana minal kafirin, dan termasuk orang-orang, termasuk makhluk yang ingkar.
Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Apakah tidak mengindahkan perintah kepada Allah? Maka dengan congkak dan sombongnya iblis berkata, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtahu minan nar, khalaqtahu min tin, wa khalaqtani minan nar, wa khalaqtahu min tin. Mohon maaf. Khalaq khalaqtahu khalaqnahu minan nar, wa khalaqtahu min tin. Khalaqnahu minan nari wa khalaqtahu min tin. Khalaqtahu min tin wa khalaqtahu minan nar. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Kau menciptakan aku daripada api dan kau menciptakan dia daripada tanah. Maka tidak ada dalilnya, tidak ada dari sananya bahwa api harus tunduk kepada tanah. Maka dia dilaknat oleh Allah SWT dan diturunkan, bahkan sempat ada perjanjian di sana bahwa dia akan mendatangi dia akan mendatangi anak turunan Adam min waraihim, dari depan, min shimalihin, dari kiri, dari kanan, bahkan dari belakang, agar mereka tersesat dari jalan yang lurus. Dan itu menjadi tugas baku iblis dan para pengikutnya, yaitu syaitan laknatullah alaih. Syaitan nanti dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, untuk menyesatkan, untuk menghancurkan, untuk mengajak mereka anak turunan Adam hingga hari kiamat bersama-sama mereka masuki laknat Allah, itu neraka yang kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Begitu juga kita bisa melihat di ayat 15 di surat Ar-Rahman bahwa jin ini memang diciptakan daripada api. Wa khalaqal janna min marijim min nar, wa khalaqal janna, dan dia Allah ciptakan jin min marijim min nar, dari nyala api yang menyala. Juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ana Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqu adamu mimma wusifa lakum. Khuliqatil malaikatu min nurin, malaikat diciptakan daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min narin, dan Allah ciptakan, jin diciptakan daripada nyala api. Wa khuliqa Adam, dan Allah ciptakan Adam mimma wusifa lakum, dari apa yang telah ada pada kalian. Jadi, sifatnya seperti ada pada kalian. Ini hadis Muslim nomor 2996. Jadi Allah ciptakan Adam daripada tanah. Kita ini sifat kita seperti tanah dan melebur bersama tanah. Maka baunya pun kalau sudah tua bau tanah katanya. Nah itu dia. Maka sungguh sempurna Allah ciptakan bentuk-bentuk itu. Dan ada yang bilang bahwa sebagai riwayat bahwa jin ini bentuknya berupa energi, yang mana tergantung levelitas mereka. Kalau mereka semakin berilmu, semakin lama, semakin tua misalkan, Allah ajarkan kepada mereka untuk menggerakkan benda-benda, bahkan untuk tasyakul, untuk menampakkan diri, baik itu berupa asap, baik itu berupa perwujudan. Hanya untuk jin-jin yang sifatnya rendah atau masih newbie atau masih muda-muda atau masih belajar, mereka hanya mampu memasuki jasad atau melihat tanpa bisa menyentuh, tanpa bisa masuk. Nah, kalau misalkan sudah bisa masuk, itu levelnya lain lagi. Mereka bisa masuk ke dalam hati, masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam aliran darah, dan mulai mengendalikan pikiran dan langkah yang dimasukinya. Ini kalau sudah levelnya agak tinggi sedikit, baru dia atau mereka, bangsa jin ini mampu menggerakkan benda-benda, mampu menutup benda, mampu mendorong benda. Nah itu dia.
Nah, kalau misalkan levelnya sedikit lagi mampu bertasyakul, mampu menampakkan diri. Ya, kalau misalkan ada seorang yang berkata bahwa seseorang bisa mampu membelah diri menjadi banyak, misalkan di rumah ada, di masjid ada, di pasar ada 4 orang. Nah, siapa tahu itulah ada jin-jin yang sudah lama bercokol dan memang bisa mencela putra mencela putri, sebagaimana kebiasaan mereka untuk menyesatkan kaum manusia dari jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.